Selamat pagi anak-anak, tolong diperhatikan. Ini Bu ini mau menjelaskan cara menentukan simetri putar pada bangun datar. Yang pertama nanti bisa kalian praktekkan di rumah. Siapkan satu gambar yang kita sebut ini adalah bingkai. Ini bingkainya, dan kita siapkan ini adalah contoh bangun datar. Untuk menentukan simetri putar, kita bisa menempelkan bangun datar pada bingkainya, di mana di sini ada simbol, kita beri A tepat di titik A, B juga di titik B, C dan seterusnya. Pada satu titik pusat, perhatikan di sini. Karena ini bangun persegi mempunyai 4 sisi, maka nanti kita putar sebanyak 4 kali putaran. Kita putar 1 kali putaran. Perhatikan, dia tidak menempati bingkainya. Pada putaran kedua, dia tepat menempati bingkainya, sehingga dia dikatakan ada satu. Kita sudah menemukan satu simetri putar. Kita putar lagi. Ini putaran ketiga, tidak menepati bingkainya. Kita putar 4 kali sampai posisi ajatnya kembali seperti semula, dia menempati putaran, sehingga kita menemukan ada 2 simetri putar untuk bangun persegi panjang. Untuk yang kedua, contoh yang kedua adalah bangun persegi. Kembali karena ini ada 4 sisi, sehingga kita nanti memutar, ya, menggerakkan bangun datar ini sebanyak 4 kali putaran. Kita coba bangunnya kita tempelkan sesuai bingkai. Ya, diperhatikan kodenya titik A, tepat di A, B, C dan seterusnya. Putaran ini nanti akan berhenti bila mana posisi kembali seperti semula. Kita putar pertama, persis menempati bingkai. 1. Perhatikan, titik D berada di A ada di B dan seterusnya. Kita putar yang kedua, tepat menempati bingkai. Ada 2 simetri putar. Kita putar yang ketiga. Perhatikan, di sini B menempati A, C menempati B dan seterusnya, sehingga dia belum berhenti. Ini putaran yang ketiga, persis menempati bingkai, sehingga dia punya 3 simetri putar. Kita putar yang keempat, di mana huruf-hurufnya kembali pada posisi semula, maka ini dinyatakan putaran yang terakhir dan menempati bingkai. Sehingga untuk persegi, bangun persegi mempunyai 4 simetri putar. Ibu lanjutkan, ini adalah bingkai dari segitiga siku-siku. Mengapa dikatakan siku-siku? Karena ini membentuk garis atau sudut siku-siku, ya. Di sini membentuk sudut siku-siku. Ini adalah bangun datar segitiga siku-siku. Ibu akan meletakkan pada bingkainya. Perhatikan, Ibu pertama kali meletakkan bingkainya. A dengan A, B dengan B, C dengan C. Sekarang Ibu akan putar 1 kali. Perhatikan, Ibu memutarnya 1 kali. Ternyata A dengan C, C dengan B, A dengan B tidak menempati pada bingkai segitiga siku-siku. Sekarang Ibu putar lagi yang kedua. Yang kedua ini perhatikan A, B,
A, C, tetapi yang B dan C ini jauh. Berarti ini tidak menempati pada bingkainya. Ibu putar yang ketiga. Perhatikan. Kembali A dengan A, B dengan B, C dan C. Ini simetri putarnya yang pertama belum ditemukan. Mengapa tidak ditemukan? Karena huruf A tidak menempati pada posisi C dan B, tetapi langsung kembali ke semula. Maka kesimpulannya, segitiga siku-siku ini simetri putarnya adalah 0. Ibu ulangi lagi, mengapa simetri putarnya 0? Karena titik A tidak menempati pada titik C ataupun titik B, tetapi langsung kembali ke semula. Maka maka segitiga siku-siku ini tidak mempunyai simetri putar, sehingga 0. Jadi dianggap dia berputar seperti semula, dianggap tidak berputar sama sekali. Sekarang ibu lanjutkan lagi, ini adalah bangun datar segitiga sama sisi. Seperti biasa yang tadi, yang putih ini adalah bingkainya, ini yang berwarna adalah bangun datarnya. Perhatikan, posisi yang awal A dan A, B dan B, C dan C. Sekarang ibu mau putar. Putaran yang pertama. Nih, sesuai dengan bingkainya. A ke B, A ke C, B ke C. Berarti simetri putarnya ada 1. Ibu putar lagi. Lihat posisinya. C ke A, B ke C, A ke B. Bangun datar segitiga sama sisi ini sesuai dengan bingkainya. Berarti simetri putarnya ada 2. Ibu lanjutkan lagi memutarnya. Ini putaran yang ketiga. Ingat, ini kembali lagi dari A ke A, C ke C, B ke B. Berhenti karena ini sudah sesuai dengan bingkai yang pertama. Jadi simetri putarnya ada 3. Ibu tegaskan lagi, berhenti memutarnya sampai sesuai dengan bingkai yang awal. A dengan A, B dengan B, C dengan C. Untuk segitiga sama sisi, dan ini adalah bangun datar jajar genjang. Batik diletakkan pada bingkainya. Lihat hurufnya, A dengan A, B dengan B, C dengan C, D dengan D. Sekarang ibu akan putar bangun datarnya. Perhatikan, A dengan D, A dengan B, B dengan C, C dan D. Berarti bangun jajar genjang ini putaran yang pertama tidak sesuai dengan bingkainya atau tidak menempati bingkainya. Putaran yang kedua, perhatikan hurufnya, A dengan C, B dengan D, C dengan A, B dan D. Jajar genjang ini sesuai atau menempati dengan bingkainya. Berarti kita sudah menemukan simetri putarnya 1. Ibu putar lagi yang ketiga. Perhatikan, A dengan B, C dengan B, D dengan C, A dengan D. Tidak menempati bingkainya. Putaran yang keempat. Kembali seperti semula, A dengan A, B dengan B,
C dengan C, D dan D. Ini batas terakhirnya menempati semula. Berarti Ibu sudah menemukan simetri putarnya ada 2. Kesimpulannya, simetri putar pada bangun datar jajar genjang itu simetri putarnya ada 2.